Di Indonesia, ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga perjalanan panjang penuh penantian. Banyak calon jamaah mendaftar di usia muda, namun baru mendapatkan giliran puluhan tahun kemudian. Ada yang harus menunggu 20 tahun, 25 tahun, bahkan hingga 26 tahun hanya untuk satu kesempatan menginjak tanah suci. Dalam rentang waktu selama itu, begitu banyak hal yang bisa terjadi. Usia bertambah, kesehatan menurun, bahkan tidak sedikit yang akhirnya berpulang sebelum sempat berangkat. Namun di belahan dunia lain, situasinya jauh berbeda. Ada negara-negara kecil yang warganya bisa berangkat haji langsung di tahun pendaftaran, tanpa harus menunggu panjang. Tidak ada antrian belasan tahun, tidak ada ketidakpastian, dan tidak ada kecemasan apakah kesempatan itu akan datang sebelum usia mereka melemah. Perbedaan yang begitu mencolok ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang membuat mereka bisa begitu cepat, sementara Indonesia harus menghadapi antrian yang sangat panjang? Pembukaan inilah yang menjadi awal dari perjalanan untuk memahami bagaimana 7 negara mampu mengelola pendaftaran haji mereka dengan efisien, rapi, dan tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar. Mulai dari manajemen terpusat, teknologi digital, hingga rasio penduduk dan kuota yang seimbang, semuanya menjadi faktor yang menarik untuk dikupas lebih dalam. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam mungkin kecil jika dibandingkan dengan Indonesia, tetapi negara ini membuktikan bahwa ukuran bukanlah batasan untuk menciptakan sistem haji yang luar biasa efisien. Dengan jumlah penduduk sekitar 400.000 jiwa, di mana 70%-nya adalah Muslim, Brunei memiliki keunggulan demografis. Namun yang paling menarik bukanlah jumlah penduduknya, melainkan bagaimana pemerintah mengelola proses hajinya. Kunci utama keberhasilan Brunei terletak pada sistem digital yang terintegrasi penuh. Mulai dari pendaftaran, verifikasi dokumen, pemilihan paket haji, hingga pembagian kuota, semuanya berjalan melalui satu platform resmi. Tidak ada lagi birokrasi berlapis, tidak ada lagi kebingungan soal data, dan tidak ada ruang bagi agen ilegal untuk bermain. Transparansi ini membuat proses menjadi cepat, jelas, dan dapat diakses siapa saja. Selain digitalisasi, Brunei juga memberikan subsidi besar kepada calon jamaah. Ini membuat biaya haji menjadi jauh lebih terjangkau, sekaligus mendorong masyarakat untuk mendaftar tanpa rasa takut akan beban finansial. Hasil akhirnya, warga Brunei bisa berangkat haji hampir tanpa menunggu. Sistem tertata, kuota tercukupi, dan pemerintah mengawal ketat seluruh proses. Brunei menjadi contoh nyata bahwa dengan manajemen modern, antrian panjang bukanlah hal yang mustahil untuk dihindari. Maladewa. Maladewa mungkin lebih dikenal sebagai surga wisata dengan laut biru jernih dan resort mewah. Tetapi ada satu hal menarik yang jarang dibahas, pengelolaan hajinya yang sangat efisien. Dengan jumlah penduduk hanya sekitar 1,5 juta orang, Maladewa memang tidak memiliki pendaftar haji sebanyak Indonesia. Namun yang membuat negara ini istimewa adalah sistem terpusat yang sangat ketat, sehingga tidak memberi ruang bagi agen tidak resmi atau calo yang bisa merusak data antrean. Seluruh proses pendaftaran dan keberangkatan haji berada di bawah satu lembaga resmi, Maldives Haji Corporation. Lembaga inilah yang menangani semuanya, mulai dari seleksi, persiapan perjalanan, hingga edukasi jemaah. Karena seluruh alur hanya melalui satu pintu, maka sistem menjadi tertib, transparan, dan mudah diawasi. Menariknya lagi, karena jumlah pendaftar relatif sedikit, ada beberapa tahun di mana kuota haji Maladewa tidak terpakai sepenuhnya. Artinya, warga yang ingin berhaji hampir pasti bisa berangkat tanpa harus menunggu lama. Model Maladewa membuktikan satu hal. Ketika sistem dikelola secara terpusat, disiplin, dan bebas perantara, antrian panjang bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. Ini menjadi contoh penting bagi negara-negara Muslim lain yang masih bergelut dengan masalah antrean haji. Suriname dan Guyana. Suriname dan Guyana adalah dua negara di Amerika Selatan yang sering luput dari perhatian, terutama dalam urusan haji. Namun keduanya memiliki satu kesamaan menarik, hampir tidak pernah mengalami antrean haji. Bukan karena sistem super canggih atau manajemen luar biasa ketat seperti di Brunei atau Bosnia, tetapi lebih karena jumlah pendaftar yang sangat sedikit dibandingkan kuota yang diberikan Arab Saudi. Di Suriname, populasi Muslim hanya sekitar 15% dari total penduduk, sementara di Guyana jumlahnya bahkan lebih kecil lagi. Dengan komunitas yang relatif kecil, kuota yang diberikan setiap tahun hampir selalu lebih dari cukup.
Alhasil, jika ada warga yang mendaftar haji, mereka hampir pasti bisa berangkat tanpa menunggu lama. Namun, bukan berarti proses keberangkatan mereka tanpa hambatan. Tantangan terbesar justru datang dari biaya yang sangat tinggi dan jarak yang jauh. Suriname dan Guyana tidak memiliki penerbangan langsung ke Arab Saudi. Jamaah harus transit beberapa kali, melewati perjalanan panjang yang otomatis membuat biaya melonjak. Kondisi ini menjadi penyaring alami yang membuat jumlah pendaftar semakin sedikit. Jadi, meskipun kuota mereka aman, tantangan utama warga Suriname dan Guyana bukan antrian, melainkan kemampuan finansial dan akses transportasi menuju Tanah Suci. Seychelles dan Fiji. Seychelles dan Fiji mungkin bukan negara yang sering kita dengar ketika membahas haji, tetapi keduanya menyimpan kisah menarik tentang bagaimana komunitas muslim minoritas tetap mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci setiap tahun. Seychelles, negara kepulauan kecil di Samudra Hindia, hanya memiliki sekitar 1% populasi muslim. Meski jumlahnya sangat sedikit, pemerintah Arab Saudi tetap memberikan kuota resmi sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan antar negara serta komitmen mereka mendukung umat Islam di seluruh dunia. Yang menarik, meskipun kuotanya kecil, jumlah pendaftar juga minim. Tidak ada antrian panjang, tidak ada tingginya kompetisi antar calon jamaah. Prosesnya sederhana, yang siap berangkat. Tidak ada sistem rumit seperti di negara-negara dengan populasi muslim besar. Sementara itu, di Fiji, sekitar 6% penduduknya beragama Islam dan komunitas ini dikenal sangat tertata. Tidak hanya mendapat kuota resmi, tetapi mereka juga memiliki organisasi keagamaan yang aktif mengkoordinasikan seluruh proses haji. Mulai dari pendaftaran, edukasi manasik, hingga keberangkatan semuanya diatur secara rapi oleh lembaga Islam lokal. Dampaknya, meskipun tetap minoritas, masyarakat Muslim Fiji bisa menjalani proses pendaftaran dengan mudah, jelas, dan tanpa hambatan birokratis. Kedua negara ini membuktikan bahwa meskipun jumlah umat kecil, selama manajemen rapi dan kuota diberikan, keberangkatan haji dapat dilakukan tanpa antrian panjang, tanpa kegaduhan, dan tanpa rebutan kursi keberangkatan. Mereka adalah contoh sederhana bagaimana skala kecil justru bisa menghadirkan efisiensi besar. Bosnia and Herzegovina. Bosnia and Herzegovina adalah contoh unik yang sering luput dari perhatian ketika membahas kelancaran ibadah haji. Berbeda dengan negara-negara kecil seperti Brunei atau Maladewa, Bosnia memiliki populasi muslim yang cukup besar, sekitar setengah dari total penduduknya. Secara logika, negara dengan jumlah muslim besar biasanya menghadapi antrian panjang seperti Indonesia. Namun menariknya, Bosnia justru menjadi bukti bahwa banyaknya pendaftar tidak selalu berarti menunggu lama, asalkan sistemnya benar-benar tertata. Kunci keberhasilan mereka adalah manajemen haji yang terpusat di bawah otoritas Islam resmi, yaitu Islamic Community of Bosnia and Herzegovina. Seluruh proses, mulai dari pendaftaran, verifikasi data, pelatihan, hingga pengaturan keberangkatan, diurus melalui satu pintu. Tidak ada biro travel yang bisa beroperasi seenaknya, tidak ada manipulasi data, dan tidak ada sistem ganda yang membingungkan. Semuanya berjalan dengan standar yang sama dari pusat ke daerah. Proses ini membuat antrian haji di Bosnia sangat singkat. Mayoritas pendaftar bisa berangkat pada tahun yang sama, sementara yang harus menunggu paling lama hanya sekitar 1 tahun. Tidak ada antrian belasan, apalagi puluhan tahun. Selain itu, pendampingan intensif juga membuat jamaah merasa aman dan yakin bahwa proses mereka benar-benar transparan. Keberhasilan Bosnia menunjukkan bahwa kualitas manajemen jauh lebih menentukan daripada jumlah penduduk. Ini menjadi pelajaran penting bahwa reformasi sistem bisa mengubah segalanya, bahkan bagi negara dengan pendaftar yang cukup besar. Jika kita melihat 7 negara yang berhasil memperpendek atau bahkan menghilangkan antrian haji, kita akan menemukan pola yang sangat jelas. Meski kondisi mereka berbeda, ada yang kaya seperti Brunei, ada yang minoritas seperti Seychelles, ada yang memiliki sejarah panjang seperti Bosnia, semuanya memiliki satu benang merah, sistem yang sederhana, terpusat, dan dijalankan dengan disiplin tinggi. Inilah poin yang bisa menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Pertama, manajemen terpusat terbukti menjadi faktor paling berpengaruh. Negara seperti Bosnia dan Maladewa menunjukkan bahwa ketika hanya ada satu pintu resmi untuk pendaftaran, data menjadi lebih rapi, proses lebih cepat, dan ruang bagi agen tak resmi bisa ditekan maksimal.
Indonesia bisa memperkuat aspek ini dengan memperbaiki integrasi antara Kemenak, bank penerima setoran, dan sistem Siskohat agar tidak terjadi tumpang tindih data. Kedua, digitalisasi penuh seperti yang dilakukan Brunei terbukti ampuh, mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga pelacakan antrean dilakukan secara digital dan transparan. Indonesia sebenarnya sudah menuju ke arah ini, tetapi implementasinya perlu dipercepat dan disempurnakan. Ketiga, pengawasan ketat terhadap biro travel harus menjadi prioritas. Negara-negara kecil bisa menjaga antrean tetap pendek karena mereka tidak memberikan ruang bagi praktik ilegal yang mengacaukan distribusi kuota. Jika tiga hal ini diperkuat, bukan tidak mungkin Indonesia juga bisa memangkas antrean panjang yang selama ini menjadi keluhan jutaan calon jemaah haji. Setelah melihat bagaimana 7 negara ini mampu memberangkatkan warganya tanpa antrean panjang, muncul pertanyaan besar, bisakah Indonesia mencontoh mereka? Jawabannya, bisa, tapi tentu membutuhkan langkah besar, terukur, dan komitmen jangka panjang. Indonesia memiliki jumlah calon haji yang sangat besar, sehingga tantangannya jauh lebih kompleks dibanding negara-negara kecil tadi. Namun tetap ada banyak hal yang bisa diadopsi. Digitalisasi penuh seperti di Brunei dapat membuat proses lebih transparan, cepat, dan mudah diawasi. Sistem terpusat seperti di Bosnia bisa menyederhanakan manajemen pendaftaran dan mengurangi potensi birokrasi berlapis. Sementara disiplin ala Maladewa menunjukkan bahwa menghilangkan celah untuk agen tidak resmi bisa sangat efektif mencegah penumpukan antrean. Dengan kombinasi inovasi, regulasi yang kuat, serta koordinasi yang rapi antara pemerintah dan lembaga resmi, bukan mustahil antrean haji di Indonesia bisa dipangkas secara bertahap. Perubahan memang tidak instan, tapi setiap langkah kecil menuju sistem yang lebih efisien akan berdampak besar bagi jutaan calon jemaah. Bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.